A. Berbagai pergolakan dalam negeri. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk peristiwa ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DTII, dan peristiwa G30 SPKI. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest, seperti pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Mereka berusaha untuk mengontrol suatu sistem untuk keuntungan diri sendiri. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yang termasuk adalah persoalan negara federal BFO atau Bagian of Like, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Konflik atau pemberontakan yang berhubungan dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia. PKI Madiun berusaha untuk memulihkan pemerintahan Republik Indonesia dan mengganti dengan landasan negara yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin Tarmuson. Dimulai tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. B. Pemberontakan DITII. Gerakan Darul Islam DI merupakan gerakan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948. DITII memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia yang berpusat di 5 daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. C. Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI merupakan peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Siapakah dalang 30 September 1965 sebenarnya? Terdapat 7 teori mengenai peristiwa tersebut. Yang pertama, persoalan internal Angkatan Darat AD. Yang kedua adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Yang ketiga, pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika. Yang keempat, Soekarno adalah dalangnya. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang. Yang ketujuh, PKI adalah sebagai dalangnya. Kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah suatu kejadian pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950 silam, terdiri atas pro Belanda, dipimpin oleh mantan Kapten KNIL, yaitu Ramyot Westerling. Munculnya gerakan pemberontakan ini bermula karena hendak dibubarkannya negara bagian terbentuknya Belanda, Republik Indonesia Serikat, yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. B. Peristiwa Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, di bawah pimpinan Andi Aziz, mantan perwira KNIL, baru saja bergabung dengan APRIS. Golongannya yang menentang rencana pernyataan ini karena masuknya APRIS untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, yang merupakan gerakan separasi di wilayah selatan Maluku pada tanggal 25 April 1950 yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Soumokil, untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. 3. Konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan ini bermula adanya persoalan dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaannya atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Kekecewaan tersebut dibentukkan Dewan-Dewan Daerah sebagai alat perjuangan. A. Dewan Benteng di Sumatera Barat. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. D. Dewan Manguni di Sulawesi Utara. B. Persoalan negara federal dan BFO. Persaingan yang timbul terutama di golongan federalis yang ingin membentuk negara federal dan golongan untaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Di sini juga terlihat perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur, juga mengenai persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Juga secara tidak langsung ada yang akan jatuh karena persoalan negara federal ini. Walaupun terjadi perpecahan pergolakan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia.
B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Kita dapat memandang atau menghadapi berbagai ancaman potensi konflik seperti 1. Kesadaran terhadap pentingnya integritas bangsa. Pentingnya kesabaran terhadap integritas bangsa dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di berbagai wilayah Indonesia pada masa kini. 2. Keteladanan para tokoh persatuan. Ada beberapa tokoh pahlawan yang telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau politik dalam bidang lainnya untuk mencapai serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keteladanan para tokoh nasional di bawah ini. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans K. Saipo adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Raya Merdeka. Ia juga turut mendirikan Partai Indonesia Merdeka tanggal 10 Mei 1946. Di tahun yang sama, ia menjadi anggota delegasi Papua Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Ia sempat menyebut nama Papua dengan nama Irian yang diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Selanjutnya ada Silas Papare. Ia ikut membentuk Komite Indonesia Merdeka untuk bertujuan menghimbau, mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela mempertahankan proklamasi. Lalu Martin Indi, sebelum Jepang masuk ke Indonesia, ia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatannya ini bukan berarti ia melunturkan sikap nasionalisme. Di Papua secara sembunyi-sembunyi, ia malah menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Indi menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tahun 1940 ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan menjadi raja, ia mempertegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun ia pertama-tama, saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika ia berusia 21 tahun. Kedudukannya sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungannya terhadap pemerintahan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan integritas melalui seni dan sastra, yaitu terdapat Ismail Marzuki. Ia dilahirkan di Jakarta, memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang sebuah lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang telah menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. 4. Perempuan pejuang. Opu Dieng Lisaju. Opu Dieng Lisaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bangsanya.